laporan percobaan ya. Nah, kelas 9 berarti sudah melewati tahap-tahap dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Kelas 9 materinya agak berat dan menuntut kalian untuk bisa berpartisipasi, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang diberikan itu agak naik sedikit dibanding dengan kelas 8 dan kelas 7 ya. Baik, dan bersyukur udara cerah, secerah hati kalian untuk mengikuti pelajaran hari ini. Kita mulai dengan cakupan materi yang akan Ibu sampaikan. Di sini ada 8 item. Yang pertama, memahami teks laporan percobaan. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. 4, simpulan informasi dalam teks laporan percobaan. 5, struktur kebahasaan teks laporan percobaan. 6, sistematika teks laporan percobaan. Dan 7, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. 8, penyusunan teks laporan percobaan. Iya, kita mulai dari memahami teks laporan percobaan. Kalian lihat, kalau kalian lihat ada gambar-gambar yang melatar belakangi kegiatan percobaan ini, laporan percobaan ini di bab 1 ini, teks laporan percobaan ini. Itu ada 2 anak, mereka menggunakan seragam, kemudian menggunakan celemek, handskum tangan lengkap. Mereka sepertinya ada di dapur sementara mengerjakan sesuatu. Biasanya percobaan-percobaan dilakukan itu selain di rumah, di dapur, dan juga di sekolah, tempat khusus untuk kita lakukan percobaan ada di kelas dan di lab atau di laboratorium IPA. Biasanya kita jumpai di sana. Kita mulai ya dengan dalam teks laporan ini ya seperti ya Ibu sudah kemukakan, ada pengertiannya, ada simpulan, ada struktur dan penyusunan teks laporan. Kita mulai dengan pengertian, ciri dan informasi dalam teks laporan percobaan. Ya. Ini kalau kalian yang ada di sementara mengikuti di YouTube, kalian lihat alat ini saja, alat yang sementara digunakan oleh seorang siswa ini, kalian pasti tahu ya alat apa namanya. Ini kalau tidak salah ini mikroskop. Ini biasanya kalau kita mau lihat sel-sel yang terkecil, biasanya guru IPA menggunakan alat ini untuk mengecek ya, melihat dan kita melakukan eksperimen di sana ya. Baik, kita lihat ya, mulai dari pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan atau eksperimen merupakan teks berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Sekali lagi, teks laporan percobaan atau eksperimen melakukan percobaan atau melakukan eksperimen uji coba merupakan teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Jadi setiap praktek atau eksperimen dilakukan baik di rumah, di dapur, atau di sekolah, di kelas bisa dilakukan, ataupun di lab, harus membutuhkan paparan data ketika kita melakukan percobaan atau eksperimen itu, atau juga pengamatan yang dilakukan ya. Maka itu semua dibutuhkan data-data untuk membuat laporan secara tertulis. Teks laporan percobaan ditulis berdasarkan percobaan data setelah pengamatan selesai ya. Jadi kita melakukan semua pengamatan selesai, kita buat laporan. Iya, kita buat laporan dalam laporan penelitian atau laporan percobaan yang kita sudah lakukan. Kemudian kegiatan percobaan atau penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang ilmu, alam, psikologi, atau sosial. Iya, kebanyakan kalau kita dengar kata percobaan atau kegiatan
laporan percobaan biasanya dalam